Kisah legenda Krisnogo Sosro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-157. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, Gajah Sora pun kemudian telah bersiap sebagai seorang kakak yang baik. Sambil menepuk bahu adiknya, ia berkata perlahan-lahan, "Masuklah, Lembu Sora." Lembu Sora tidak bisa menjawab, mulutnya tersumbat, tetapi ia mengangguk dan melangkah ke pintu. Yang berada di pintu pun telah duduk kembali ke tempatnya. Mahesa Jenar, Kebu Kanigara, Gajah Alit dan Paningron, kemudian Arya Saloka, Rara Wilis dan Widuri, disusul kemudian Gajah Sora dan Lembu Sora. Sedang yang terakhir kali menempati tempatnya adalah Ki Ageng Sora Dipayana. Mula-mula terasa betapa hatinya bergelora ketika Ki Ageng Lembu Sora melihat siapa saja yang hadir di dalam ruangan itu. Apalagi ketika ia melihat dua orang yang berpakaian lengkap sebagai prajurit-prajurit Demak. Jelas terbayang di kepalanya bagaimana ia dengan orang-orang golongan hitam mencegat Laskar Demak 5-6 tahun yang lampau. Bagaimana pada saat itu Mahesa Jenar telah menyergapnya. Tetapi kemudian hati Lembu Sora menjadi sumeleh. Ia pasrah pada kekuasaan yang maha kuasa. Ia akan menerima kebenaran tertinggi, sebab kemudian ia yakin bahwa kebenaran tidak dapat dipaksakan oleh manusia. Meskipun manusia seluruh dunia mengakuinya, namun oleh Tuhan yang maha kuasa, kebenaran yang berjalan di atas firman-Nya. Tetapi sesuatu telah terjadi di luar halaman Banjar desa itu. Dua pasang mata telah menyaksikan betapa Ki Ageng Lembu Sora menangis, dan wajah kedua orang itu pun menjadi merah karena marah. Seorang berpawakan kokoh dengan jalur-jalur ototnya yang menjorok di seluruh permukaan kulitnya. Orang itu adalah Galunggung. Sedang yang lain, seorang anak muda sebaya dengan Arya Saloka, putra Ki Ageng Lembu Sora sendiri. "Perempuan," bisik Sawung Sariti. "Ayah Anggir Sawung Sariti terlalu perasa," sahut Galunggung. "Apa yang kira-kira dilakukan ayah? Menyerah kepada nasib? Atau malahan menyerahkan Pamingit sebagai tebusan dirinya?" Sawung Sariti meneruskan sambil mencibirkan bibirnya. "Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh dua orang prajurit dari Demak itu di sini?" tanya Galunggung tiba-tiba. Sawung Sariti mengerutkan keningnya. "Entahlah," jawabnya. "Mungkin ia akan menangkap ayah, karena ayah pernah mencegat Laskar Demak dahulu." Mata Galunggung yang seperti burung hantu itu tiba-tiba menjadi suram. Ia menarik nafas sambil menggeram. Katanya, "Kalau benar, aku kira lebih baik hancur daripada menyerah." "Apakah kau sangka yang dua orang itu mampu menghancurkan kita?" kata Sawung Sariti dengan nada yang tinggi. "Laskarnya," sahut Galunggung. "Apakah kira-kira hanya dua orang itu saja?" "Jangan pikirkan itu," potong Sawung Sariti. "Barangkali ia mengawal Paman Gajah Sora yang hanya sekedar boleh menengok keluarga. Tetapi yang penting bagiku adalah Arya Saloka. Apakah Paman Gajah Sora kembali memerintah di Banyu Biru atau tidak? Kalau Arya Saloka dapat aku lenyapkan, maka akhirnya Pamingit dan Banyu Biru akan jatuh di tanganku dengan sendirinya. Anggir benar, tak ada orang lain yang dapat mewarisi kedua daerah ini secara sah selain Anggir Sawung Sariti," jawab Galunggung. Sawung Sariti tersenyum, seolah-olah ia telah memastikan dirinya untuk menerima warisan dari ayahnya atas Pamingit dan dari pamannya Gajah Sora atas Banyu Biru. Meskipun dengan demikian, ia harus duduk di atas bangkai kakak sepupunya.
Marilah kita pergi, ajak Sawung Sariti. Tidaklah Angger akan menghadap Pamanda Gajah Sora? Tanya Galunggung. Sawung Sariti mencibirkan bibirnya. Jawabnya, buat apa? Dan keduanya pun melangkah pergi. Tak seorang pun yang mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Sawung Sariti. Dan keduanya pergi tanpa menarik perhatian seorang pun. Sebagaimana mereka datang dari dalam gelap, berhenti dan berdiri menyaksikan apa yang terjadi di halaman Banjar Desa. Dari dalam gelap, mereka pun lenyap ditelan oleh kegelapan. Di Banjar Desa, pembicaraan-pembicaraan telah mulai berlangsung lancar sekali. Paningron, meskipun tidak dengan tegas, namun disindirnya bahwa ia tidak akan mengambil suatu tindakan apapun terhadap Banyu Biru dan Pamingit karena peristiwa pencegatan 5 tahun lampau. Sebab menurut laporan yang masuk ke Demak, pencegatan itu dilakukan oleh golongan hitam. Sesaat kemudian di halaman itu pun dikejutkan oleh suara tawa yang tinggi nyaring. Kemudian masuklah ke halaman itu seorang tua yang bertubuh tinggi, kekurus-kurusan. Dengan suara yang berderai, ia bertanya kepada anak-anak yang duduk di halaman, "Siapakah yang berada di dalam?" "Penuh, Ki Ageng," jawab salah seorang. Ki Ageng Pandan Alas tertawa. Katanya, "Seseorang memberitahu kepadaku, katanya anak Mas Mahesa Jenar telah datang bersama-sama dengan beberapa orang lain, di antaranya 2 orang gadis. Adakah Rara Wilis bersamanya?" Yang ditanya oleh Ki Ageng Pandan Alas kebetulan adalah anak-anak Banyu Biru yang memang mengenal Rara Wilis. Dari lubang pintu mereka memang melihat gadis itu berada di dalam. Maka salah seorang menjawab, "Ya Ki Ageng, salah seorang di antaranya adalah Rara Wilis." Ki Ageng Pandan Alas tertawa. "Aku sudah rindu kepadanya," katanya. Dan suaranya itu terdengar dari dalam ruangan Banjar Desa. Maka berkatalah Ki Ageng Sora Dipayana, "Angger Rara Wilis, agaknya eyangmu telah datang." "Ya eyang," jawabnya, "aku sudah mendengar suaranya." Pada saat itulah Ki Ageng Pandan Alas muncul. Begitu saja ia langsung masuk ke dalam Banjar. Tetapi ia tertegun ketika dilihatnya banyak orang lain, di antaranya bahkan 2 orang prajurit dalam pakaiannya. "Silahkan Ki Ageng." Ki Ageng Sora Dipayana mempersilahkan. Sahut Ki Ageng Pandan Alas, "Aku kira hanya orang-orang kita sendiri. Tetapi agaknya..." Suaranya terputus. Lalu sambil berjalan berjongkok ia maju ke depan Gajah Sora sambil berkata, "Bukankah ini Angger Gajah Sora? Seperti yang kau katakan Ki Ageng." Ia berkata kepada Ki Ageng Sora Dipayana, namun tangannya teracung kepada Gajah Sora. Dengan serta-merta Gajah Sora menyambut salam itu. Sambil membungkuk hormat ia menjawab, "Terima kasih Paman." Baru kemudian Ki Ageng Pandan Alas sempat menyapa cucunya Rara Wilis. "Kau bertambah kurus Wilis," katanya. Rara Wilis menundukkan wajahnya. "Tetapi jangan terlalu kau biarkan dirimu menjadi semakin kurus. Itu tidak baik, apalagi bagi gadis-gadis," kata eyangnya. Yang terdengar kemudian adalah suara Endang Widuri. "Tidak eyang, Bibi Wilis hampir setiap pagi dan sore minum jamu singset. Karena itu Bibi Wilis kian hari kian bertambah cantik." Potong Wilis sambil mencubit lengan anak itu. "Aduh," Widuri mengadu, namun ia tertawa-tawa saja. Dengan hadirnya Ki Ageng Pandan Alas, ruangan itu bertambah ramai dan ribut, namun juga bertambah panas. Apalagi sesaat kemudian Titis Anganten telah datang pula meramaikan pertemuan itu. Pertemuan dari sekelompok sahabat yang lama terpisah-pisah, namun kemudian berkumpul kembali dalam suasana yang menyenangkan.
Pembicaraan mereka berkisar ke sana kemari tak menentu. Terasa seakan-akan waktu begitu sempit dan cepat. Karena itu mereka terpaksa menunda pembicaraan mereka sampai esok. Belum ada hal yang puas mereka dengar, baik dari Mahesa Jenar maupun Kebo Kanigara tentang Pasingsingan yang rangkap 3, juga dari Gajah Sora tentang pengalamannya di Demak, serta dari Ki Ageng Sora di Payana, Ki Ageng Pandan Alas, dan Titis Anganten tentang lenyapnya Laskar Hitam dari Pamingit. Namun agaknya malam telah jauh dan pertemuan itu pun bubarlah, masing-masing dibawa ke pondok yang sudah disediakan, meskipun berpencar-pencar. Malam menjadi sepi, namun Ki Ageng Gajah Sora tidak segera dapat beristirahat. Di halaman, anak-anak Banyu Biru benar-benar menantinya, sehingga ia masih memerlukan waktu untuk menemui mereka, berbicara dengan mereka, menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang kadang-kadang aneh-aneh. Tetapi dari mereka, Gajah Sora juga mendengar bahwa anaknya, Arya Saloka, benar-benar luar biasa. Jaladri pernah melihat Arya Saloka bertempur melawan Lowoijo, tidak saja dalam pertempuran besar beberapa hari yang lalu, tetapi di Gedong Songo pun pernah dilihatnya. Ia sama sekali tidak menyangkal cerita itu, bukan sekedar cerita yang berlebih-lebihan, namun cerita itu benar-benar terjadi. Dirinya sendiri pernah membuktikan betapa anak muda yang bernama Arya Saloka itu mampu melawannya. Selagi Ki Ageng Gajah Sora duduk bersama dengan anak-anak Banyu Biru sebelum ia diantar ke pondoknya, Arya Saloka telah mendahuluinya bersama gurunya dan Kebo Kanigara, tetapi ia pun tidak segera dapat tidur. Ketika gurunya dan Kebo Kanigara telah berbaring di ruang dalam, Arya Saloka masih duduk di muka pintu menunggu kedatangan ayahnya yang juga harus beristirahat di tempat itu bersama-sama mereka. Sedang di pondok sebelah adalah tempat untuk beristirahat kedua prajurit dari Demak, Paningron dan Gajah Alit. Ketika Arya Saloka sedang merenungi titik-titik yang jauh di dalam gelap malam, tiba-tiba dilihatnya seseorang lewat di muka pondoknya. Seorang tua yang berjalan seperti perempuan. Orang itu berhenti sejenak, lalu melambaikan tangannya kepada Arya Saloka. Arya Saloka yang sudah mengenalnya segera berdiri mendekatinya sambil membungkuk hormat. Ia bertanya, "Adakah sesuatu yang Titis Anganten? Aku ingin mengatakan kepadamu dalam pertemuan tadi, namun aku tidak sampai hati merusak suasana yang gembira itu. Sebenarnya masih ada sesuatu yang ketinggalan dari keluarga Banyu Biru dan Pamingit," jawab Titis Anganten. Cepat hati Arya Saloka bergeser ke ibunya. Dahulu orang tua itulah yang memberitahukan kepadanya bahwa ibunya selamat. Dan sekarang ia berkata tentang keluarga Banyu Biru dan Pamingit yang tercecer. "Ya," sahut Arya Saloka. "Agaknya Eyang Sora di Payana tidak ingat lagi kepada ibu." "Ah, jangan berkata begitu Arya," potong Titis Anganten. "Eyangmu sudah tahu kalau ibumu aku selamatkan. Agaknya ia segan untuk dengan tergesa-gesa menyuruhku mengambilnya. Karena itu, dibiarkannya saja sampai aku datang membawanya kembali." Arya Saloka menundukkan wajahnya. Terasa bahwa ia agak terlanjur menyangka eyangnya melupakan ibunya. Sekarang, Titis Anganten meneruskan, "Aku ingin mengembalikan ibumu. Justru ayahmu sudah lebih dahulu datang tanpa disangka-sangka." "Terima kasih, Eyang," jawab Arya. "Di manakah ibu sekarang?" "Masih di pengungsiannya," sahut Titis Anganten. "Aku kira keadaan telah benar-benar baik. Kalau kau tak berkeberatan, jemputlah. Tak usah orang-orang tua seperti aku." "Baik, Eyang," sahut Arya Saloka. "Tunjukkan aku tempatnya." "Tidak terlalu jauh."
Ibu serta bibimu aku sembunyikan di Sarapadan, jawab Titis Anganten. Sarapadan, ulang Arya Saloka. Ya, desa kecil yang tak berarti. Aku memang menyangka desa itu tak akan menarik perhatian. Dan ternyata memang demikian. Orang-orang dari golongan hitam itu sama sekali tak tertarik untuk singgah. Dan hanya itulah satu-satunya kemungkinan yang dapat aku lakukan pada waktu itu. Untunglah, segera Laskar Pamingit datang dari Banyu Biru bersama-sama dengan eyangmu. Apalagi akhirnya laskarmu datang pula bersama gurumu dan Kebo Kanigara yang mengagumkan itu, kata Titis Anganten. Di mana letak dusun itu? Tanya Arya. Titis Anganten memberinya sekedar petunjuk, namun kemudian katanya tanpa berprasangka, "Ah, aku kira lebih baik pergi bersama-sama dengan Sawung Sariti." Arya Saloka mengerutkan keningnya. Sesuatu berdesir di dalam hatinya. Ia tidak tahu perasaan apa yang mengganggunya apabila ia mendengar nama saudara sepupunya. Namun ia tidak dapat berkata sesuatu kepada Titis Anganten. Arya, orang tua itu meneruskan. Aku kira Sawung Sariti telah mengenal semua sudut daerah Pamingit ini. Aku kira ia pun mengenal Sarapadan, apalagi ibunya pun di sana. Arya Saloka masih berdiam diri dan agaknya Titis Anganten tidak memperhatikan anak muda itu, sebab ia segera berkata pula, "Berkatalah kepada gurumu, kalau kau temui Sawung Sariti, ajaklah dia. Kalau kau perlukan aku pun bersedia." "Baiklah, Eyang," jawab Arya Saloka. Namun tidaklah baik baginya untuk mengajak orang tua itu. Dengan demikian ia akan menjadi anak manja yang tak dapat melakukan sesuatu tanpa pertolongan orang lain. Namun pergi bersama Sawung Sariti pun ia agak segan-segan. Tetapi anak itu sudah baik, pikirnya. Sementara itu kakinya melangkah telundak pintu langsung ke pembaringan gurunya. "Paman," katanya perlahan-lahan ketika ia melihat gurunya masih belum tidur. Mahesa Jenar mengangkat kepalanya. "Ada apa, Arya?" Maka dikatakannya apa yang didengar dari Titis Anganten. "Kau akan pergi?" tanya Mahesa Jenar. Arya Saloka mengangguk sambil menjawab, "Ya, Paman." "Kau tidak menunggu ayahmu?" tanya Kebo Kanigara yang berbaring di bali-bali di samping Mahesa Jenar. Tiba-tiba Arya Saloka ingin mengejutkan ayahnya. Kalau ayah datang nanti mudah-mudahan ia telah kembali bersama ibunya. Bukankah Sarapadan tidak begitu jauh? Meskipun seandainya ayahnya dahulu datang, kemudian baru ibunya pun akan dapat menggembirakan hati ayahnya itu. Karena itu ia menjawab, "Tidak, Paman. Aku ingin mengejutkan hati ayah." "Dengan siapa kau akan pergi?" tanya Mahesa Jenar. "Eyang Titis Anganten bersedia mengantarkan aku kalau aku memerlukannya. Kalau tidak, maka Eyang menyuruhku mengajak Sawung Sariti," jawab Arya Saloka. Mahesa Jenar bangkit dan duduk di bali-bali itu. Tampak ia sedang berpikir. Di dalam dadanya berdesir pula perasaan seperti perasaan di dada Arya Saloka. Namun ia pun berdiam diri. "Aku segan untuk meminta Eyang Titis Anganten mengantarku," kata Arya Saloka. "Apakah Sarapadan tidak jauh?" tanya Kebo Kanigara. "Tidak," sahut Arya. "Menurut Eyang Titis Anganten, Sarapadan hanya berantara 4 bulak besar kecil." "Pergilah," kata Mahesa Jenar kemudian. "Tetapi berhati-hatilah, jarak itu tidak terlalu jauh. Kau dapat membawa siapapun, tidak perlu Eyangmu Titis Anganten. Biarlah ia beristirahat, juga tidak perlu Sawung Sariti. Setiap orang Pamingit akan dapat menunjukkan letak desa itu." "Baiklah, Paman," sahut Arya.
Kemudian ia pun minta diri kepada gurunya dan Kebu Kanigara. Ia bermaksud untuk pergi saja seorang diri. Sarapadan tidak terlalu jauh. Jalur jalannya pun telah ditunjukkan oleh titis anganten, sehingga ia akan dengan mudah menemukannya atau tidak akan dapat bertanya kepada siapa saja yang akan ditemuinya di perjalanannya, peronda atau penjaga gardu. Maka segera Arya pun berangkat. Malam menjadi semakin dalam, namun bintang di langit bertebaran di segala penjuru. Angin malam yang dingin bertiup menghancurkan suara-suara anjing liar yang berebut makanan. Sekali-kali di kejauhan terdengar suara burung hantu menggetarkan udara. Tiba-tiba di sudut desa, Arya terhenti. Dilihatnya dua orang berdiri sebelah menyebelah di kedua sisi jalan. Namun segera Arya Saloka mengenal mereka berdua, Sawung Sariti dan pengawalnya yang setia, Galunggung. "Bukankah kau ini Kakang Arya Saloka?" sapa Sawung Sariti. "Ya, Adi," jawab Arya. "Kemanakah Kakang akan pergi di malam begini?" tanya Sawung Sariti pula. Arya Saloka menjadi ragu-ragu. Kalau ia berkata sebenarnya, maka ada kemungkinan Sawung Sariti akan ikut serta. Padahal meskipun ia telah berusaha untuk melupakan, namun berjalan bersama-sama dengan adiknya, ia masih terasa segan. Tetapi ia tidak menemukan jawaban lain. Karena itu, ia terpaksa menjawab dengan berterus terang. "Aku akan menjemput ibu ke Sarapadan." "Adakah Bibi Gajah Sora di Sarapadan?" bertanya Sawung Sariti. "Ya," jawab Arya singkat. "Kalau demikian, ibuku juga di sana?" tanya Sawung Sariti pula. "Ya," jawab Arya pula. "Dari mana Kakang tahu?" desak Sawung Sariti. "Eyang titis anganten," sahut Arya Saloka. Sawung Sariti mengerutkan alisnya. Ia berpikir sejenak, kemudian ia berkata, "Aku pergi bersama-sama dengan Kakang." Arya menarik nafas. Ia pasti tidak akan dapat menolak. Karena itu ia menjawab, "Suatu kebetulan bagiku, Adi. Aku belum pernah melihat tempat itu. Sekarang kalau kau akan menemani aku akan berterima kasih." Sawung Sariti mengangkat wajahnya. Dengan sudut matanya ia memandang wajah kasar orang kepercayaannya. Kemudian terdengar ia berkata, "Kita ikut." "Marilah Angger," terdengar suara Galunggung berat. Maka kemudian pergilah mereka bertiga berjalan beriring-iringan. Galunggung sambil menyeret pedangnya yang tersangkut di lambungnya. Sekali-kali Arya mengerling kepada adiknya itu. Pedangnya berjuntai-juntai hampir menggores tanah. Pedang itu hampir setiap keadaan tak pernah terlepas dari pinggangnya. Sebenarnya kalau Arya bercuriga, itu pun cukup beralasan. Ia menyesal bahwa ia tidak membawa tombak pusaka Banyu Biru. Namun hatinya kemudian menjadi besar ketika terasa di dalam bajunya terselip sebuah pisau belati panjang terbalut dengan kelika kayu. Pisau belati pusaka Pasingsingan yang bernama Kiai Suluh. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu, pikirnya, dan kadang-kadang ia terpaksa tersenyum sendiri atas kecurigaannya itu. Sedang Sawung Sariti berjalan saja dengan enaknya, melenggang dalam dingin malam. Tetapi tiba-tiba Arya Saloka mengangkat alisnya dan berkatalah ia dengan serta-merta, "Adi, apakah benar jalan ini jalan ke Sarapadan?" Sawung Sariti menoleh. Ia berhenti melangkah, kemudian menjawab pertanyaan Arya Saloka dengan heran. "Ya, inilah jalan itu. Kenapa?" Arya mengamat-amati keadaan sekelilingnya. Di kejauhan di wajah taburan bintang di langit, ia melihat sepasang pohon siwalan. Katanya, "Bukankah kita harus melewati jalan kecil di antara pohon siwalan itu?"
"Siapa bilang?" bertanya Sawung Sariti. "Eyang Titis Anganten," jawab Arya Saloka. "Eyang Titis Anganten keliru," sahut Sawung Sariti. Tetapi Arya adalah seorang muda yang hampir seluruh hidupnya berada dalam perjalanan. Ia pun tahu benar bahwa Titis Anganten adalah seorang perantau, sehingga ia yakin bahwa tak mungkin orang tua itu salah. Karena keyakinannya itu, maka Arya Saloka menjawab, "Adi, Eyang Titis Anganten adalah seorang perantau yang kerjanya berjalan dari satu ujung ke lain ujung dari pulau ini. Karena itu apakah Eyang Titis Anganten akan salah jalan dalam jarak 4-5 bulak saja?" "Aku adalah anak Pamingit," jawab Sawung Sariti. "Sejak bayi aku bermain-main di tempat ini. Adakah aku tidak mengenal Sarapadan?" Memang sebenarnya lah demikian. Seharusnya Arya Saloka percaya bahwa Sawung Sariti mengenal daerah ini dengan baik. Tetapi ada sesuatu di pojok hatinya yang berbisik, "Pilihlah jalan sendiri." Karena itu Arya berkata, "Adi, barangkali ada jalan lain ke Sarapadan. Jalan yang barangkali ditempuh oleh Eyang Titis Anganten pada saat itu." "Agaknya Kakang Arya Saloka lebih percaya kepada orang tua itu daripada kepadaku?" bertanya Sawung Sariti. Arya Saloka menjadi beragu. Untuk beberapa saat ia berdiam diri. Agak sulit baginya untuk menjawab pertanyaan itu. Meskipun demikian akhirnya ditemukannya juga jawabannya. "Adi, baiklah aku mencoba membuktikan apakah Eyang Titis Anganten benar-benar seorang perantau yang baik. Sedangkan apabila nanti jalan itu tak aku ketemukan, aku akan kembali ke Pamingit, mengajak orang tua itu pergi bersama-sama dan mengatakan kepadanya bahwa perantau itu kini telah menjadi pelupa dan tak dapat mengenal jalan antara Pamingit dan Sarapadan. Meskipun ia dapat menemukan jalan kembali ke Banyuwangi, yang menurut Eyang Titis Anganten jaraknya beribu-ribu kali lipat." Wajah Sawung Sariti menjadi panas. Terasa sindiran halus pada kata-kata Arya Saloka. Memang sebenarnya bahwa jalan terdekat ke Sarapadan adalah jalan kecil di antara sepasang pohon siwalan itu. Karena agaknya Arya Saloka telah berkeras hati untuk menempuh jalan itu, maka akhirnya ia berkata, "Baiklah Kakang Arya, kau lewat jalanmu. Aku lewat jalan yang sudah aku kenal baik-baik. Meskipun barangkali Kakang akan sampai ke Sarapadan, namun jalan yang akan kau tempuh itu agak terlalu jauh." "Tidak apalah Adi," jawab Arya. "Lalu bagaimana dengan Adi Sawung Sariti?" "Aku akan mengambil jalan ini," sahut Sawung Sariti. "Baik, kalau demikian biarlah kita berjanji untuk saling menunggu di tempat pengungsian ibu kita, supaya kita bisa pulang bersama-sama," berkata Arya Saloka. "Tidak perlu," jawab Sawung Sariti. "Kita sudah berselisih jalan di sini. Biarlah kita jemput ibu kita masing-masing. Aku jemput ibuku dan kau jemput ibumu." Arya Saloka menarik nafas panjang. Adiknya memang terlalu kaku. Namun Arya masih mencoba berkata, "Apakah kata ibu-ibu kita nanti mereka mengungsi bersama-sama? Biarlah mereka pulang bersama-sama." "Ibuku bukan perempuan cengeng," jawab Sawung Sariti. "Kalau ibuku tak mau, biarlah ia pulang sendiri tanpa Sawung Sariti." Terdengar Arya mengeluh. Tetapi ia tidak sempat berbicara lagi. Sawung Sariti telah pergi meninggalkannya. Galunggung berjalan di belakangnya hampir meloncat-loncat. Sekali dua kali dilihatnya kedua orang itu menoleh, tetapi lalu berjalan semakin cepat. Perlahan-lahan Arya memutar tubuhnya. Ia melangkah kembali ke jalan kecil di antara pohon siwalan itu. Ia harus berjalan terus ke selatan. Kemudian di simpang 3 ia harus membelok ke kiri. Setelah beberapa langkah akan ditemuinya parit.
Ia dapat menempuh dua jalan, terus lewat jalan kecil itu atau menyusur tepi parit. Namun kedua jalan itu akan bertemu kembali di bawah pohon nyamplung yang besar di tepi sebuah sungai kecil. Setelah itu, ia harus akan menyusur satu jalan terus sampai dimasukinya desa Sarapadan. Mungkin Adi Sawungsariti benar, pikirnya. Jalan itu pun akan sampai ke Sarapadan. Dengan demikian Arya agak menyesal, mungkin ia terlalu berprasangka. Namun sebenarnya Arya telah berbuat berhati-hati. Firasatnya telah dapat memberinya beberapa pertimbangan dalam mengambil keputusan. Kalau ia berjalan bersama-sama dengan Sawungsariti, akibatnya akan berbahaya sekali. Sawungsariti telah membawanya lewat jalan yang sepi, menyusur lewat pereng yang terjal. Di sana segala sesuatu akan dapat terjadi. Satu sentuhan di kakinya akan dapat mengantarkannya ke dasar jurang yang dalam dan berdinding runcing seperti gerigi. Dan hal yang demikian itu akan dapat terjadi. Untunglah Tuhan telah membawanya lewat jalan lain. Di jalan itu, Sawungsariti berjalan sambil mengumpat-umpat, sedang Galunggung pun menggeram tak habis-habisnya. Ketika Sawungsariti membelok dan memilih jalan itu, hatinya yang kelam segera dapat menebak maksud momongannya. Bahkan ia telah bersiap di belakang Arya Saloka, menyentuhnya sedikit, dan kemudian bergegas-gegas berlari-lari ke Pamingit, memberitahukan kecelakaan yang terjadi, bahwa Arya Saloka terpeleset ke dalam jurang atau dibiarkannya, tak seorang pun mengetahuinya. Namun rencananya ternyata urung. Arya memilih jalan lain. Karena itu pun mereka harus mempunyai rencana lain. Namun telah terpatri di dalam kepala anak muda dari Pamingit itu bahwa Arya Saloka harus dilenyapkan, sudah tentu dengan diam-diam. Dengan demikian, kedatangan Gajah Sora tak akan berpengaruh. Kelak sudah pasti bahwa Pamingit dan Banyu Biru akan dikuasainya. Apalagi kini golongan hitam yang menghantui mereka telah lenyap pula. Kakang Arya akan membelok di Simpang 3, bisik Sawungsariti. Ya, jawab Galunggung singkat. Lalu mungkin akan dipilihnya jalan di tepi parit. Sawungsariti meneruskan. Belum pasti, jawab Galunggung. Anak itu lebih senang berjalan di jalan daripada menyusur pematang dan tanggul-tanggul. Sawungsariti berpikir sejenak. Hatinya benar-benar sudah dikuasai oleh nafsu yang menyala-nyala yang berada di dalam kepalanya. Hanyalah usaha terakhir untuk menyingkirkan kakak sepupunya. Galunggung dapat mengetahui apa yang bergolak di dalam hati anak muda itu. Karena itu ia pun turut berpikir. Ia mengharap bahwa Sawungsariti kelak benar-benar dapat menguasai Pamingit dan Banyu Biru. Dengan demikian, ia pun akan mendapat tempat yang baik, jauh lebih baik daripada yang sekarang dimiliki. Mungkin akan didapatnya tanah 2 kali lipat dari tanah yang diterimanya sekarang. Juga kekuasaan yang diperoleh akan berlipat-lipat pula. Setelah mereka berdiam diri sejenak, maka berkatalah Galunggung, "Angger Sawungsariti, kita masih mempunyai kesempatan. Kita dapat menempuh jalan memisah, lewat pematang dan menyusup di bawah uwot parit sebelah." "Aku juga berpikir demikian," sahut Sawungsariti. "Kita cegat Kakang Arya di Simpang 3 sebelum kita harus memilih jalan mana yang dilewati." "Terlalu tergesa-gesa," jawab Galunggung. "Kita cegat Angger Arya di sebelah pohon nyamplung." Kembali Sawungsariti berpikir, kemudian sambil mengangguk-angguk ia berkata, "Mungkin baik juga." Kalau demikian, Sawungsariti meneruskan, "Kita harus segera menyusul Kakang Arya Saloka. Kita ambil jalan pematang."
Sawung Sariti tidak menunggu jawaban Galunggung. Cepat ia meloncati parit kecil di tepi jalan, kemudian menyusur pematang, menyusup di antara batang-batang jagung muda. Namun meskipun demikian, Sawung Sariti harus berhati-hati supaya Arya Saloka tak dapat melihatnya. Demikianlah dengan bergegas-gegas, kedua orang itu berjalan memotong arah. Mereka berjalan di atas pematang-pematang, tanggul-tanggul, parit untuk dapat mendahului Arya Saloka. Karena Sawung Sariti telah terlalu biasa dengan daerah ini, maka ia dapat memperhitungkan jarak yang dilewatinya itu cukup jauh dari jalan yang dilalui Arya, sehingga ia tidak usah khawatir dapat diketahuinya. Ketika mereka harus memotong jalan, barulah mereka berjalan dengan sangat berhati-hati, menyusur batang-batang jagung sambil membungkuk-bungkuk. Akhirnya mereka terjun ke anak sungai dan lewat di bawah uwot dari kayu yang bersilang di atas anak sungai itu. Mereka memotong jalan. Mereka mengharap bahwa dengan demikian mereka akan dapat mendahului Arya Saloka sampai di bawah pohon nyamplung. Arya Saloka yang tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh adik sepupunya berjalan seenaknya sambil menikmati angin malam. Langit tidak terlalu bersih, namun di beberapa sudut bintang masih tampak berkeredipan menghias malam. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogo Sosro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.